Di mana nih, Melody? Di sini? Di sini, bagus cakep banget ya. tuh view-nya. Ih. Bisa ada ya tempat begini di ibu Iya, kota, Cing? Masya Allah. Iya, oh, itu mana ada air terjunnya lagi Iya tuh. tuh, kalau Sunda curug. Cing, Curug, namanya bedanya curug sama air terjun apa? Biasanya, nggak tahu ya, pokoknya kalau Sunda nyebutnya curug. Biasanya curug tuh kayak yang lebih kecil-kecilnya gitu loh. Oh, kalau setahu gue curug itu kan yang buat intro lagu. Curururuk, curug. Wah. Enggak, itu Curug tuh beda, biasanya itu beda. Tanah-tanah di curug. Beda, Oh, beda, dikeruk, beda, dikeruk beda, gitu, beda, dikeruk. beda. Tapi ya di dekat ibu kota masih ada kayak begini Iya, benar-benar asik banget goks sih. ini. Iya. Iya. Tapi emang sebenarnya jalan-jalan gini tuh, Cing, bukan hanya memanjakan mata kita sih, tapi hati kita. Iya. Oh. Karena di Quran tuh dibilang yang dimaksud ayat atau pertanda Allah bukan hanya yang tertulis di Al-Quran, tapi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayat Allah itu, pertanda-pertanda Allah ada juga di dalam diri kalian dan di alam semesta. Karenanya kita disunahkan kalau melihat keindahan alam itu berpikir tentang kebesaran Allah dan berucap zikir kepada Allah Subhanallah. Masya Allah, gitu Masya boleh? Allah. Iya, jangan innalillah aja. Oh, yang iya. Kalau kita ini ya kadang-kadang kita pikir ih cakep banget tapi nggak sampai bahwa ini adalah semuanya ciptaan Allah. Betul. Kadang-kadang mengagumi cuma ih cakep banget ya pemandangan gitu. Iya, dan ini, Cing, lagi apa? Kadang yang dimaksud wisata religi itu cuman makam, masjid. Padahal pergi ke alam ini bisa jadi wisata religi. Kalau dengan melihat alam kita semakin beriman kepada Allah karena yakin nggak ada keindahan dan keteraturan seperti ini tanpa ada penciptanya yang maha agung. Dan semakin kita meningkatkan takwa kita kepada Allah gitu. Ih, ngomong-ngomong nih Bib sama Cing, Iya. ini kan pemandangannya bagus. Gimana kalau kita selfie dulu? Ayo, kalau Boleh selfie ya? mah gua. Asik. Dia selfie. Oke. Selfie mah gua nih. Gua selfie-nya suka isi lagi. Wah, Maksudnya gimana? selfie suka isi. Oh, oke. Gimana nih? Kayak mana nih kok? Itu dong, nah. Kok gambar gua ada? Wah. Iya dong, Ya. selfie. Ih, keren banget Bagus nih. kan pemandangannya? Oke, iya. Kan kalau misalnya kita foto tapi saat lagi tertimpa musibah tuh, itu gimana ya? Kan kadang ada yang lagi senyum-senyum malah ngevideoin bukan nolongin. Itu gimana sih, Bib? Iya, orang tuh ketika ada musibah tugasnya dua. Yang pertama adalah ikut berduka, Betul. dan yang kedua menghibur orang yang ditinggalkan atau orang yang terkena musibah agar bebannya tidak bertambah. Jadi kalau selfie tujuannya cengengesan untuk kepentingan dia pribadi, ya itu nggak boleh dong. Kalau di samping Artinya mayat kita- kan suka tuh. Iya. Di samping Iya. jenazah. Iya. Betul. Tapi- ada Jing sekarang TikTokan di makam, Jing. Iya. Di makam. Lu sering ya? Sering lihat Enggak, apa? sering Oh, lihat, sering Cing. TikTok Aku tuh kan? jadi kayak misalnya ngeliat gitu tuh, ya Allah kok gini banget, masa TikTokan Iya. di makam gitu kan? Iya, artinya Nggak etis gitu loh. nggak etis, jangan berlebihan. Ada adab kita. Jadi terhadap makam, terhadap masjid, terhadap orang tua. Jadi jangan keluarlah dari adab itu. Cing, ini mah nggak bisa fokus. Oke. Ngobrol di sini, Cing, hujan gini, Cing. Iya. Terus Yuk. mau kemana? Ayo, kita pindah ke Kita tempat yang penting lebih pokoknya yang indah. nggak hujan. Nggak hujan, Ah, bener. kalau ya udah, oke. Kayaknya Depok nggak hujan. Ya kejauhan dong. Kejauhan, Di Di. situ lagi di sirkuit. Sirkuit. Bener. Jadi di sini jadinya. Iya, tadi kita muter jauh-jauh ujungnya Iya. sini. Bukan pindah, ini mah geser dari Geser. situ ke sini. Nggak, tadi kan awalnya karena hujan, Cing. Oh, iya. Terus Wih, langsung berhenti digituin. deras. Wih, Oh, luar biasa. Luar biasa. Mana deres. Iya. Iya. Ini boleh diminum nih. Oh, Oh, ini iya. kok udah tiba-tiba ada aja? Iya kan tadi. Sini. Aku sambil minum ya. Iya. Sering lihat gak Melody? Ada pasangan-pasangan suami istri sih posting-posting kemesraannya gitu. Aku banget. Enggak aku banget. Jadi, iya aku nanya nih. Langsung gitu kan. aku banget. Jadi sebenarnya kan kalau di sosmed tuh pasti kayak ada keinginan untuk share gitu kan foto. Nah terus aku tuh tipikal yang kalau misalnya
pengen gitu foto sama suami terus aku share, tapi suami aku justru yang kayak enggak mau, nggak usah gitu. Yaudah sama gue aja, gue mau. Jangan Enggak dong. dong. Maksudnya gue yang share gitu. Iya, terus apa namanya? Enggak usah. Kenapa sih biarin? Enggak kata dia. Bukan buat dipamer-pamerin, kata dia gitu. Itu gimana sih, Bi? Padahal kan maksudnya aku gitu sebagai istri ya pengen gitu. Apa share, apa foto selfie sama suami. Sebenarnya itu gimana sih, boleh kan? Sebenarnya secara hukum mah boleh aja. Kembali tadi ya, yang penting niat dan tujuannya positif. Artinya mungkin niatnya untuk bikin orang, wah ternyata nikah itu indah ya. Akhirnya orang pengen menjalankan sunnah menikah. Tapi kalau niat dan tujuannya udah salah, pengen ngecengin jomblo lah, pengen mengumbar kemesraan lah ya, nggak boleh. Kembali lagi ke itu. Kemudian yang kedua, fotonya itu sendiri ya. Tentu fotonya dalam batas-batas yang memang tidak berlebihan. Jangan menunjukkan kemesraan yang berlebihan banget gitu. Sehingga gak baik dilihat orang. Nah, tapi ingat bahwa sebelum kamu mikirin orang lain, pikirin keluargamu. Karena dalam Quran itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi jangan sampai karena pengen nge-share itu ke orang lain, tiba-tiba kita jadi tengkar sama suami. Nah, pernah nggak? Sering. Karena aku pengen share, tapi suami aku enggak. Jadi Nah, apa sih tuh, gitu kan? Alasan dia apa? Ya dia bilang katanya nggak usah harus di-share. Apakah ada Gitu. hati yang harus dijaga? Enggak, maksudnya kayak dianya nggak suka aja, emang nggak narsis. Iya. Dan postingan dia pun kalau di Instagram kan kayak udah berbulan-bulan lalu atau bertahun-tahun lalu jarang Iya. nge-share, orangnya tuh nggak narsis. Kalau aku kan cewek, iya pasti ada narsisnya lah gitu loh. Iya. Tapi dia mau, cuma nggak mau berlebihan. Iya, dan kata dia udah nggak usah di-share, disimpan aja. Dia sering kayak gitu. Ya, kalau- Tapi ya kadang-kadang aku suka di-share aja gitu. Namanya juga kita tuh pernah ada di dunia penampil ya. Iya. Rasanya tuh suka gitu Iya, kalau ada seneng aja. kalau kita melakukan sesuatu terus ada orang suka, kita jadi ikut suka ya kan. Nah, itu gimana tuh, Bib? Ya nggak apa-apa kalau tujuannya adalah memberikan entertainment, Iya. kan? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu jadi sedekah kita. Iya. Karena idhalus surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain itu adalah sedekah. Oh. Bahkan itu menjadi ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi nggak ada masalah. Kadang orang bingung ya, ngapain foto kalau nggak di-share? Menurut Nah. gua enggak sih. Harusnya gimana dong? Foto terus buat diapain? Enggak sih, gua diajarin sama nyokap gitu. Oh. Katanya lo harus sering-sering foto sama istri, bahkan dipajang di kamar sendiri. Agar ketika kalian ada di masa-masa yang kurang baik, kan pasti ya suami istri selalu tidak baik hubungannya, selalu baik, Baik, kadang gonta-ganti lah. Nah, ketika lagi di bawah dengan melihat foto tuh kita akhirnya enggak kok, ada kok masa-masa ketika dia baik, ketika dia pokoknya baik ke kita, sehingga dia kalau untuk mikir yang aneh-aneh, untuk terus marah jadi gak jadi. Karena ingat kepada momen-momen baiknya Nah, ketika itu kita bisa lagi tuh bersama. bilang ke suami Iya. supaya nanti suatu saat kalau kita lihat nih di Instagram betapa mesranya kita dulu. Ya kan nggak mesti di Instagram, Ki. Di galeri juga cukup. Iya, di Twitter deh, Twitter. Itu sama aja. Terus lo kalau misalnya posting nih, terus yang like dikit lo ada perasaan gimana nggak sih? Gue suka lo. Kenapa? Kalau aku dikit banget ya gitu. Itu Emang iya ya? iya. Kalau aku, Itu menunjukkan bahwa niat dan tujuannya udah salah, Cing. Oh. Berarti kan niat dan tujuannya untuk dapat Like. share, like. Iya. Iya, itu Nah, itu bahkan kalau bahaya aku tuh tuh. worry-nya kalau likes-nya dikit tuh kalau ada endorsing. Nah, kan biasanya kalau foto selfie Itu masih sendiri, masuk akal. ya kayak foto sendiri kan biasanya kok banyak yang nge-likes gitu. Ah. Pas ada produk gitu kan ya, kok nggak sebanyak yang selfie. Nah, itu worry gitu. Karena kan kita udah dipercaya nih sama klien ya. Jadi kayak aduh kok dikit, jadi worry sendiri gitu loh. Iya. Kalau itu worry Kalau aku, ada itu worry dasarnya banget. seperti yang dibilang Melody sih oke. Ah. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita pada like dan share, itu yang bahaya sih. Akhirnya kita akan melakukan apa aja yang bisa jadi menghalalkan segala cara untuk memburu like dan share yang tinggi itu. Oh. Akan banyak tuh, King. Iya. Yang bahkan sampai naik ke gedung tinggi, kemudian Oh, akhirnya iya sih. jatuh kecelakaan Betul. hanya karena untuk memburu foto selfie. Iya. Pokoknya pengen viral akhirnya melakukan apa aja yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Iya, itu Iya. juga Cing, rame juga yang katanya beli followers gitu-gitu tuh. Itu gimana sih, Bib? Iya, itu kalau digunakan untuk menipu orang, misalnya termasuk menipu Itu klien. jatuhnya menipu ya. Iya, itu ya masuknya dosa tadi. Iya.
Karena sama kayak clickbait tadi, sengaja judulnya heboh padahal di isinya nggak ada apa-apa. Itu juga masuknya juga hoax kan. Jadi masuknya kebohongan publik yang berbasis kepada digital. Dan itu bahaya, apalagi ya kalau membawa-bawa agama. Karena itu kata Nabi, siapa yang berbohong atas nama agama atau atas nama Nabi itu sendiri, maka tempat duduknya sudah siap di neraka. Tapi kalau di sosmed nih, namanya kan ada sedekah online juga tuh ya Cing ya. Sedekah online dan ada juga yang dijadikan konten gitu saat bersedekah. Itu gimana sih Bib kalau dalam Islam gitu hukumnya? Ya, di dalam Islam sebenarnya diatur bahwa kata Al-Quran dalam 2 ayat, kamu diperbolehkan untuk menampakkan sedekahmu. Jadi kalau kamu mau menampakkan sedekahmu silahkan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi lebih baik. Begitu juga Allah katakan silahkan kamu menebarkan sedekahmu di siang dan malam secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Mengapa? Karena resiko riaknya kecil. Ya. Walaupun tetap bisa riak ya. Misalnya ketika sembunyi-sembunyi tapi merasa lu kalau gak karena gua mati lu, miskin lu. Itu padahal ucapan dalam hati aja ya. Dalam hati udah aja. Menggugurkan sedekahnya. Iya, itu bisa membuat orang kemudian bangkrut nanti di akhirat, muflis disebutnya. Karena semua amalnya dibakar oleh rasa sombong, rasa ria yang ada di dalam hatinya. Makanya yang paling baik ketika ada orang share sedekahnya di media sosial, kita jangan suudzon. Iya betul. Iya. Udah, karena husnudon aja itu sudah sedekah. Husnudon kepada orang kita sudah sedekah, artinya kita menahan diri untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Jadi udah husnudon, dan dengan husnudon itu kita menyelamatkan diri kita. Iya. Kalau sedekah terus kita minta doain itu boleh tuh. Ya, ini sedekah doain saya ya biar rezekinya tambah banyak, ngomong gitu boleh? Boleh, King. Meminta doa, bahkan meminta doa kepada orang yang terzalimi itu sangat baik, karena orang yang terzalimi termasuk secara ekonomi, orang miskin itu kan terzalimi secara ekonomi ya, itu doanya tembus langit. Orang yang terzalimi kata Nabi doanya itu tembus langit. Makbul gitu ya. Doanya makbul. Nah, jadi manfaatkan ketika kita memberi ke orang miskin, ke anak yatim, itu untuk kemudian meminta doa. Karena gini, kita nggak tahu ya hati dia seperti apa. Siapa tahu dia orang yang bersih hatinya, maka doanya bisa cepat dikabulkan oleh Allah. Iya, tapi sebentar Beb, tadi foto yang tadi belum ke posting nih. Kenapa dia? Gaptek ini mancing mah. Kuotanya habis. Iya. Gue mau minta itu dulu wifi sini ya. Ya udah. Ya, bentar ya. Oke. Udah keren-keren, kuotanya habis. Aduh. Bentar ya.